Kalau kalian pernah naik angkot dan mendapati di pinggir jalan ada orang yang melambai-lambai ingin ikut naik ke angkot yang kalian tumpangi, tapi si supir malah terus menjalankan angkotnya dan tidak menerima penumpang tersebut. Mungkin si supir punya alasan tersendiri mengapa tidak mengambil penumpang tersebut. Kali ini saya, Lian Geraldine, akan membawakan sebuah cerita tentang supir angkot. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share agar cerita ini tidak hanya berhenti di kalian. Banyak yang mempercayai bahwa cerita-cerita seperti ini tidak hanya selesai menjadi sebuah cerita, tapi juga banyak yang mempercayai bahwa kejadian ini akan terjadi bagi siapapun yang tidak meninggalkan jejak di video-video ataupun cerita-cerita horor seperti ini. Maka dari itu, silahkan tuliskan hadir dan juga tulis asal kalian dari mana agar saya tahu sampai mana cerita ini bisa berlanjut. Sudah? Kalau sudah, tutup pintu, kita mulai. Lian Geraldine, Indonesian Horror Storyteller. Oke, jadi cerita ini berdasarkan kisah nyata dari seorang sopir angkot di Jawa Barat. Disclaimer ya, nama, tokoh, dan juga tempat kita samarkan agar menjaga nama baik bagi yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi malam itu kita sebut saja Pak Darto. Pak Darto sedang menarik angkot ya, seperti biasanya. Nah, pada hari itu hujan itu turun dari sore sampai malam hari. Biasanya Pak Darto ini jam 12 malam, maksimal jam 12 malam dia udah pulang. Udah selesai dari kegiatannya narik angkot. Tapi karena hari ini ataupun hari kejadian tersebut itu tuh sepi penumpang, makanya Pak Darto lanjut sampai jam 1. Lanjut jam 1 ternyata masih sepi penumpang juga. Lanjut sampai jam setengah 2. Setengah 2 kebetulan di depan ada seorang perempuan memakai baju putih. Baju putihnya bukan baju putih yang bersih dan juga bukan baju putih yang rombeng-rombeng, tapi warnanya lusuh aja. Jadi warnanya kayak udah menguning gitu. Dia berhentiin angkot mau gini. Berhenti, Pak. Kayak gitulah. Dia memberhentikan angkot yang dikemudikan oleh Pak Darto. Di tengah hujan yang gerimis, Pak Darto memberhentikan angkotnya. Kemudian dia mempersilahkan penumpangnya untuk masuk ke dalam angkot tersebut. Terus ketika ditanyai, mau kemana Neng? Jawabnya gimana? Jalan aja Pak. Jalan aja dulu. Oke, akhirnya Pak Darto mengemudikan sampai Pak Darto ini tiba-tiba melihat di spion depan. Kaca spion depan itu kok nggak nampak ada orang ya. Padahal tadi ada nih wanitanya. Nah, kemudian Pak Darto noleh ke belakang. Ternyata masih ada. Tapi ketika dilihat di cermin spion, wanitanya nggak ada, nggak nampak. Nah, Pak Darto mulai merasa aneh. Tapi dia kayak, enggak lah, paling cuma emang kaca spionnya aja yang berembun karena kan emang kondisi hujan kayak gitu. Terus Pak Darto terus saja mengemudikan angkotnya sampai di suatu titik wanita ini ngomong, Pak, berhenti di jalan A ya. Di jalan A ya kayak gitu. Nah, Pak Darto keinget jalan A tersebut adalah jalan yang sepanjang jalannya adalah kuburan. Jadi ada jalan tersebut kayak gang. Nah, di sepanjang gang itu adalah kuburan. Kanan kirinya kuburan.
dan tidak ada penerangan sama sekali. Ya, nggak ada penerangan, bener-bener gelap. Ya, bukan satu pun nggak ada, satu pun lampu nggak ada. Bayangin, gelapnya kayak apa? Ya, jalan itu cuma muat dilewati satu mobil di gang tersebut. Nah, terus Pak Darto bilang, Neng, kenapa kok berhenti di situ? Kan di situ tempatnya tempat kuburan kayak gitu. Terus si penumpangnya nggak jawab kan, nggak jawab. Terus selang beberapa detik Pokoknya berhenti di situ Pak, di jalan A. kayak gitu. Terus akhirnya Pak Darto ngikut dan nurut. Tiba-tiba apa? Suhu di dalam mobil turun drastis. Tiba-tiba dingin banget. Ya, Pak Darto sampai kayak ini, kayak ngeluarin uap dari nafasnya gitu. Ya, jadi kalian kalau pernah ke tempat-tempat dingin, misal ke Tawangmangu atau ke mana ya, ke pegunungan lah, pasti kan kalau nafas keluar uapnya, sampai kayak gitu rasanya. Keluar uapnya kayak gitu. Akhirnya Pak Darto ini cepet-cepet lah buat memberhentikan mobilnya tepat di titik yang diinginkan oleh si cewek tadi. Sampainya di titik tersebut, cewek ini waktu Pak Darto noleh dan ngelihat si ceweknya mau turun, apa yang dirasakan Pak Darto? Yang dirasakan adalah telinganya Pak Darto tidak mendengarkan langkah kaki dari wanita tersebut. Jadi langkahnya itu benar-benar nggak kedengaran. Dan meninggalkan bau melati dan juga hawa dingin dan juga bau tanah basah. Seperti itu. Lumayan merinding ya. Setelah menyadari hal tersebut, Pak Darto mencium aroma melati yang cukup kuat, mencium aroma tanah basah, dan juga tidak mendengar langkah kaki dari wanita tersebut. Akhirnya setelah wanita itu turun, Pak Darto langsung cabut. Langsung cabut sekuat tenaga, tidak menoleh ke belakang, tidak melihat spion lagi, dan akhirnya langsung pulang ke rumah. Mulai sejak saat itu Pak Darto benar-benar walaupun sepi, walaupun rame, pokoknya maksimal jam 12 malam dia wajib pulang. Dia wajib mengusaikan narik angkotnya hari itu. Dan plot twistnya teman-teman, ketika Pak Darto narik lagi di hari berikutnya, ternyata emang ada berita bahwa H-1 sebelum kejadian Pak Darto mengantarkan penumpang cewek yang tidak ada suara dan mempunyai aroma melati dan juga tanah basah tadi, itu H-1-nya terjadi kecelakaan di jalan A tersebut. Jalan yang sepanjang kanan kirinya adalah kuburan. Ternyata ada kecelakaan, sebuah mobil truk pengantar galon yang melindas wanita berusia 24 tahun dan meninggal di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seperti itu. Jadi ini memang kisah nyata yang diceritakan oleh narasumber yang dikirimkan melalui email saya, yang dikirimkan ke email saya melalui kerabat saya, dan saya angkat menjadi sebuah kisah di channel ini. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya cerita-cerita mistis, kejadian-kejadian nyata, kalian boleh banget untuk share ke saya, Lian Geraldine. Akan saya angkat ke dalam YouTube ini. Jadi terima kasih banyak. Kalau kalian belum subscribe sampai video ini selesai, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa tinggalkan komen hadir dan juga asal kalian di mana, agar cerita-cerita seperti ini yang di luar batas logika seperti ini tidak pernah terjadi ke kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap waspada karena dimanapun tempatnya banyak entitas-entitas tidak dikenal yang mengelilingi kita.